Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PWIB, Pembelajaran Terpadu di Kelompok B. Kali ini kita akan bahas topik yang asyik nih Kak. Wah, benar banget dong Kak. Selain asik, pasti juga bermanfaat dong bagi teman-teman yang sedang menikmati podcast kali ini. Mungkin teman-teman yang lagi rebahan di tempat tidurnya, atau yang lagi galau karena ditinggal pacarnya, seperti kita berdua ya Kak. Bercanda. Aduh, enggak dong Kak. Semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast kita ini selalu diberi kebahagiaan. Masya Allah, amin. Oh ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, aku mau kenalan dulu sama teman-teman yang lagi dengerin podcast ini nih. Hai teman-teman, kenalin nama aku Sisilia Widyadias Permata, biasa dipanggil Sisil, dari Universitas Negeri Surabaya. Dan di sini aku gak sendiri loh, aku ditemenin sama kakak manis di sebelah aku ini. Hai manis, kenalan dong. Aduh, saya jadi malu nih Kak. Sebelum kenalan, aku punya pantun nih. Apa kak pantunnya? Pohon pepaya tanpa berduri, Cakep, tumbuh bersama bunga melati. cakep. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yusmika Rosida, biasa dipanggil Oci dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini, aku jadi narasumber pada podcast kali ini. Episode kali ini kita bahas tentang apa sih kak? Kita bahas tentang model pembelajaran terhubung atau connected. Wah, menarik nih. Boleh di-spill dong kak, apa itu pembelajaran connected atau pembelajaran terhubung? Jadi pembelajaran terhubung atau connected ini yaitu pembelajaran terpadu yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain dalam mata pelajaran. Implementasinya dalam pembelajaran terpadu ini seperti apa sih kak? Pembelajaran connected atau pembelajaran terhubung? Oke. Jadi implementasinya ya Kak ya. Implementasinya yaitu misal aku tanya nih sama peserta didik gitu. Anak-anak di sini ada yang memelihara ikan nggak? Atau pernah melihat ikan gitu. Kemudian anak-anak menjawab pernah Ibu, pernah melihat ikan dan ada yang memelihara ikan di rumahnya begitu. Kemudian saya bertanya lagi, ada yang tahu tidak alat bergerak dari ikan tersebut. Kemudian peserta didiknya itu menjawab dari ekornya, dari siripnya gitu. Jadi seperti pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Begitu ya kak, berarti pertanyaan pemantik itu dapat menumbuhkan rasa ingin tahu pada diri peserta didik. Betul ya Iya, kak? benar banget Kak Sisi. Nah, tadi kita udah ngomongin pengertian, pembelajaran connected, kemudian implementasinya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa, Kak? Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik pembelajaran terhubung atau connected, Kak. Bisa dijelaskan, Kak, apa aja sih karakteristik dari pembelajaran connected ini? Oke, karakteristik pembelajaran connected atau pembelajaran terhubung ini yaitu antar topik, antar keterampilan. Berarti bisa juga dikaitkan dengan konsepnya gitu ya, Kak? Benar banget Kak Sisi. Mungkin teman-teman bisa dicatat nih pembahasan kita kali ini. Karena kita kan sebagai guru SD nih, calon guru, calon menantu idaman, dan calon ibu dari anak.
Waduh, waduh. Pasti sangat bermanfaat juga dong, serta dapat diimplementasikan ya Kak. Benar banget, pasti bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada peserta didik ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang apa Kak? Kita udah karakteristik ya, kan pertama udah arti, Ya, udah implementasinya, implementasinya juga udah. udah karakteristik Ya. nih udah. Kemudian Kita bahas tentang langkah-langkah pembelajaran terhubung atau pembelajaran konektif. apa aja sih Kak langkah-langkah dari pembelajaran ini? Oke, langkah-langkahnya yang pertama itu guru menentukan tema yang terdapat di silabus, kemudian dikaitkan dengan tema yang lain. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan materi terdiri yang dari beberapa tema tersebut tadi ya Kak ya. Kemudian yang ketiga, mengadakan tanya jawab kepada peserta didik sesuai materi yang sudah dijelaskan. Dan yang keempat, yaitu guru membagi peserta didik beberapa kelompok kecil. Lalu apa lagi nih Kak Sisil? Aku tahu nih, tadi kan udah dijelasin langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Selanjutnya aku lanjutin ya, yang langkah kelima. Oke, apa tuh langkah kelimanya? Langkah kelima yaitu setiap kelompok mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian langkah keenam, guru memberikan kesimpulan, penegasan, dan mengadakan evaluasi. Kemudian langkah terakhir, guru memberikan tugas portofolio kepada peserta didik sebagai PR atau pekerjaan rumah. Nah, udah bahas langkah-langkah, ya kan? Pasti kalau pembelajaran ini tuh punya kelebihan, ya kan? Sekali Kak. Kita bahas tentang kelebihannya ya Kak ya. Nah, boleh Kak Oci bisa dijelaskan kelebihan dari model pembelajaran ini? Oke, kelebihan dari model pembelajaran terhubung atau pembelajaran konektif ini yaitu adanya hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran, kemudian peserta didik itu dapat dapat gambaran jelas atau luas, memberikan gambaran jelas dan luas dari materi atau konsep yang akan dijelaskan. Berarti dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, peserta didik memiliki keuntungan gambaran yang besar atau luas, seperti hanya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Begitu ya Kak? Iya, benar banget Kak Sisil. Nah, di balik kelebihan pasti ada kembalian. Salah nih. Apa dong Kak? Saya ulang lagi ya. Yeah. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Iya, benar banget Kak Sisil. Pasti ada kekurangannya dari model pembelajaran terhubung atau pembelajaran konektif. Apa aja sih Kak kekurangannya? Mau tahu banget apa mau tahu aja nih? Mau tahu aja. Aduh, kok mau tahu aja? Mau tahu aja sih Kak. Ya, mau tahu banget Kak. Ya, pasti mau tahu banget ya. Ya. Teman-teman pasti ini juga nungguin nih, kekurangannya tuh apa sih gitu ya dari model pembelajaran connected atau pembelajaran terhubung ini. Oke, jadi kekurangan dari model pembelajaran terhubung atau pembelajaran connected ini yaitu guru tidak ada dorongan untuk bekerja bersama-sama sehingga isi mata pelajaran tersebut tetap terfokus dan tidak merentangkan konsep-konsep dan ide-ide yang akan dijelaskan. Jadi, apakah model pembelajaran ini masih belum memberikan gambaran yang menyeluruh? Berarti atau hanya? Iya, jadi model ini belum ada gambaran yang luas gitu ya Kak ya. Berarti cuma sebagian saja. Karena belum menggabungkan aspek pengembangan antara mata pelajaran. Ya, iya. Wah, gak kerasa ya kita udah ngomongin apa aja tadi Kak? Arti. Ya, artian dari model pembelajaran connected. Kemudian apa aja Kak?
implementasinya, Ya, implementasi, terus karakteristik, kemudian langkah-langkah, Ya, langkah-langkahnya dulu ya Kak. Langkah-langkah, kemudian kelebihan dan kekurangan. ya nih mungkin teman-teman masih ada yang belum paham tentang model pembelajaran connected ini, bisa ditanyakan kepada kita berdua. Ya boleh banget nih tanya ke kita berdua gitu. Ayo teman-teman, Pak, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya tentang model pembelajaran connected atau pembelajaran terhubung. Sama aja langsung ya. Siapa ya yang tanya ini ya Kak Cecilia? Nah, ini udah ada yang raise hand nih, Kak. Aduh, siapa tuh? Ada Kak Yesika dan ada Kak Sela. Aku pilih salah satu dulu ya. Baik, Kak Yesika bisa on mic. Silakan Kak Yesika. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Sisil dan Kak Oci. Di sini saya mau bertanya ya. Nah, maaf Kak, Dari sebelum tanya mungkin bisa kenalan dulu. Kenalan dulu. Oke. Ya, Oke. karena tak kenal maka tak sayang ya Kak Cecilia. Kenalan dulu lah. Aduh. Ini lagi di mana, sama siapa, udah makan apa belum? Atau ini lagi disco. Ada lampunya Kak. Iya, lampunya bagus banget loh itu. Oke, silakan Kak Yesi. Iya, jadi kenalin semuanya, namaku Yesika Maharani, bisa dipanggil Yesika, aku dari Trenggalek. Kebetulan ini baru aja makan. Alhamdulillah udah makan ya. Alhamdulillah. Banget nih Trenggalek ya. Iya, Mana nih? Lagi di rumah apa lagi di kos gitu? lagi di kos Kak ini. Aduh, Anak anak-anak kos, perempuan tahu. ya. Jauh dari orang tua. Iya, Kangen dong sama halaman rumah ya. iya halaman rumah sama dia. Waduh, kalau sama dia nih. Waduh. Oke. Boleh Kak Yesika langsung saja disampaikan pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaannya itu gini, inti dari keterpaduan itu seperti apa yang terdapat dalam model pembelajaran connected, dan lalu adakah kendala dalam penerapan model pembelajaran connected tersebut? Udah Kak? Sudah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sama-sama Kak. Ini kita tampung atau langsung dijawab Kak Uci? Kayaknya ditampung terlebih dahulu. Oke, kita tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini ada Kak Sela. Silakan Kak Sela, bisa on mic. Baik, terima kasih. Halo kakak cantikku. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Kak Sela. Boleh kenalan dulu Kak Sela? Baik, perkenalkan teman-teman semuanya yang ada di podcast kali ini. Namaku Sela Hardianti Ratmana, biasa dipanggil Sela. Lagi di mana nih Kak? Kayaknya backgroundnya sama nih sama Kak Yesi. Nggak di blur aja ya Kak? Ya, bedanya di blur aja ya Kak ya. Iya, benar. Tapi ini nggak satu tempat kok sama Mbak Yesi tadi. Mungkin kebetulan aja ini backgroundnya sama. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Sela? Baik? Sehat? Udah makan? Alhamdulillah baik. Ini masih nanti ya Kak makannya setelah podcast ini. Sarapannya ini berarti nggak pagi-pagi bersama podcast kita ini ya? Ya, sarapannya materi dulu. Waduh, oke. Kesibukannya apa Kak Sela? Nugas kuliah gitu ya Kak? Ya, kalau di kos nugas. Kalau kuliah pulang.
Oh iya, iya. Nggak apa-apa Kak, tetap dijalani dengan ikhlas karena Allah. Silakan bisa langsung Masya saja. Allah. Masya Allah. Silakan bisa langsung saja disampaikan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya kali ini, mengapa sih model pembelajaran terpadu tipe connected ini diperlukan untuk diterapkan di sekolah dasar? Lalu, apa sih fokus utama dari penerapan tipe connected dalam pembelajaran terpadu ini? Oke, baik. Terima kasih Kak Sela atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya Kak Oci. Iya, iya. Kita tampung terlebih dahulu ya. Jadi untuk Kak Sela sama Kak Yesi sabar dulu untuk nunggu jawaban dari kita berdua nih. Oke, langsung aja nggak sih Kak? Oh ya, langsung aja kita jawab ya. Tadi yang pertama dari Kak Yesi. Mungkin dijawab Kak Sisil terlebih dahulu. Oke, jadi Kak Yesi tadi pertanyaannya, inti keterpaduan seperti apa yang terdapat dalam model pembelajaran connected? Lalu, adakah kendala dalam penerapan model pembelajaran connected ini? Nah, inti dari pembelajaran connected ini itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Oci tadi, menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain yang dipelajari dalam satu bidang studi. Kemudian kendalanya itu yang pertama, berbagai bidang studi masih tetap terpisah dan tampak tidak ada hubungan. Kemudian guru tidak didorong untuk bekerja bersama-sama seperti yang dijelaskan Kak Oci tadi. Iya, benar banget. Yang ada di kekurangan tadi ya, Kak, ya. Sehingga isi pelajaran tetap fokus tanpa mengesampingkan konsep dan ide antar mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, belum memberikan gambaran yang menyeluruh. Hanya sebagian saja ya Kak. Bagaimana Kak Yesi? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama Kak Yesi. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Sela akan dijawab oleh Kak Oci. Silakan Kak Oci. Terima kasih Kak Sisil. Jadi di sini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Sela ya. Nah, tadi pertanyaannya yaitu mengapa model pembelajaran terpadu tipe connected ini diperlukan untuk diterapkan di sekolah dasar. Kemudian fokus utama dari penerapan tipe connected ini dalam pembelajaran terpadu itu apa sih gitu ya. Jadi jawabannya yaitu model pembelajaran connected atau pembelajaran terhubung ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik karena dapat menghubungkan materi sekarang dengan materi yang sebelumnya, begitu Kak Sela. Kemudian fokus pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Tapi tidak peserta didik saja, guru dan peserta didik juga merencanakan, membuat, dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Gitu sih jawabannya. Kak Sela bagaimana, udah bisa diterima atau belum nih dari jawaban saya? Sudah bisa diterima. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama Kak Sela. Oke, kita tutup episode kali ini. Mungkin dari Kak Oci ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, atau ada motivasi gimana Kak? Mungkin lebih ke kata-kata hari ini sih. Kayaknya menarik nih. Apa kata-kata hari ini dari Kak Oci? Oke, kata-kata hari ini adalah kejarlah prestasi, jangan kejar yang tak pasti. Gimana Kak Oci? Gitu. Baik, cukup sampai di sini perbincangan kita kali ini. Bakal ada topik menarik lainnya yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Saya Kak Sisil, saya Kak Oji. see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.